Si ISMA udah nggak ada, PMM udah dihapus, terus MSIB, Kampus Merdeka udah nggak dilanjutin. Sejak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipecah menjadi 3, sistem dan program yang telah tertata turut mengalami dampaknya. Seperti yang kita tahu, ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada masa jabatannya mengusung program unggulan dengan nama Kampus Merdeka. Kampus Merdeka memiliki sejumlah program yang kian menjadi pilihan mahasiswa, seperti ISMA, PMM, MSIB, KM, dan lain-lain. Sebab program ini menawarkan pengalaman baru serta bantuan biaya hidup yang menarik perhatian. Ganti kementerian, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kurikulum lagi. Hal ini tentu menuai pertanyaan, apakah program Kampus Merdeka ini akan dilanjut? Mengingat efisiensi yang dilakukan pemerintah semakin membuat para mahasiswa pesimis. Namun, pada tanggal 2 Mei 2025, muncul gebrakan baru dari Kemendikti-Saintek. Setelah ex-Menteri Prof. Satrio Sumantri didepak dari jabatannya dan digantikan oleh Prof. Brian Yuliarto, Kemendikti-Saintek melalui Instagram kemendiktisaintek.ri merilis kampus berdampak yang disebut sebagai keberlanjutan dari Kampus Merdeka. Umumnya adalah tadi Pak sebenarnya bagaimana kampus lebih berdampak. Jadi memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada di kawasan. Jadi itu yang pola besarnya. Mari kita kembali mengingat apa yang terjadi kepada Kampus Merdeka. Sejak peluncurannya pada tahun 2020, ada banyak keresahan yang dialami akibat dari program ini. Dilansir dari Tempo, para peserta magang dan studi independen bersertifikat mendesak Kemendikbud untuk memberikan uang saku yang tak kunjung cair. Selain itu, salah seorang dosen asal Universitas Sulan Alen Tirtayasa mengeluhkan kesulitan dalam mengonversi mata kuliah sesuai program yang diikuti mahasiswa, karena ketidakcocokan mata kuliah dan program Kampus Merdeka. Hal ini juga terjadi di Universitas Hasanuddin. Pada liputan identitas tahun 2021, salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dalam jajak pendapat PK Identitas menuliskan SKS-nya belum bisa terkonversi karena ketidaksesuaian mata kuliah. Padahal sebelum mengikuti program Kampus Merdeka, ia telah dijanjikan akan dikonversi SKS-nya. Pasalnya, permasalahan SKS masih menjadi hal yang krusial bagi mahasiswa. Lalu bagaimana dengan kampus berdampak? Apa yang akan terjadi? Secara umum kalau saya mencermati tujuan dari kampus berdampak ini sebenarnya hampir sama saja dengan yang kemarin yang program Kampus Merdeka. Saya beberapa ini ya, jadi misalnya kampus berdampak itu adalah kampus yang tidak hanya menghasilkan lulusan, kemudian publikasi, ranking, dan lain, tapi dia lebih mentransformasikan kehidupan masyarakatnya. Nah, kelihatannya sebenarnya kalau melihat yang MBKM sebelumnya itu sebenarnya hampir sama. Hanya barangkali tinjauan saya adalah yang nanti berbeda pada saat program unggulannya. Diketahui, program ini mengadaptasi lebih dari 20 program yang sebelumnya sudah ada, mulai dari PIMNAS, P2MW, ONMIPA, hingga Pilmapres. Menariknya, terdapat program magang berdampak yang diharapkan menjadi kelanjutan magang dan studi independen bersertifikat dengan bantuan biaya hidup 2 digitnya. Lalu, apa kabar dengan program MBKM lain? Bagi yang suka bertanya, Min gimana nih PMM, Min gimana ISMA, Min gimana nih program mengajar dan lain-lain, tunggu tanggal mainnya. Pada kemarin udah bisa dibilang cukup berhasil ya, walaupun ada sedikit miss. Namun kalau tiba-tiba ada rebranding lagi, yaitu masalahnya kadang ada di situ lagi. Nanti kalau ada masalah lagi, rebranding lagi. Gitu aja, jangan di rebranding terus lah intinya. Dikawal dulu, kalaupun ada kesalahan ditinjau ulang. Biar nanti jadi kayak program paten, jadi nggak ada lagi. Karena waktu adaptasi itu nggak sesingkat itu loh untuk beradaptasi terhadap program baru. Saya cerita sedikit ya lagi soal bayangkan aja soal rekognisi itu beberapa departemen perlu adaptasi yang bisa dibilang cukup lama.
Apalagi kalau kita butuh ada lagi program baru dipelajarin lagi, makan waktu lagi begitu loh. Ketimbang diganti kiri kanan ya dikawal dulu, bro. Masih banyak pertanyaan yang muncul dari keberlanjutan program ini. Akankah Kemdikti Saintek dapat menjamin keberlanjutan program ini memiliki dana jangka panjang yang jelas? Mengingat dari program sebelumnya perlu transparansi evaluasi secara mendalam. Kementerian masih harus perlu mengantisipasi permasalahan yang bakal terjadi. Program ini tentu masih perlu jaminan bahwa polemik yang terjadi di Kampus Merdeka tidak akan terulang lagi di implementasi program selanjutnya. Namun pada akhirnya, program Kampus Berdampak diharapkan benar-benar berdampak bagi seluruh elemen di perguruan tinggi Indonesia.